10 menit boleh. Oke. Sesuai tadi yang sudah kita dengar bersama-sama ya. Kita jangan sampai melupakan orang yang sudah membawa kita ke sini. Terus kita jangan menjadi anak durhaka. Itu yang saya ingat ya. Nah, kayaknya itu dua ada sama saya semua ya. Kalau misalnya dibilang anak durhaka, ya kayaknya sudah terima sendiri. Bikin sendiri sih. Oke. Sebelumnya saya mau jelaskan dulu. Saya berkeluarga 9 bersaudara. Saya anak kelima. Di atas saya 4, di bawah saya udah pasti 4 ya. Perempuannya berdua, jadi adik saya 2 sudah meninggal, jadi kami tinggal ber-7. Nah, kenapa saya bisa sampai berada di GITS ya? Kenapa berada di GITS itu ceritanya panjang ya. Saya dari kecil, saya punya keinginan untuk melayani Tuhan. Itu dari kecil ya. Udah benar-benar dari kecil itu didikan orang tua saya tuh keras. Bapak saya guru, tapi kalau orang di luar sih bilang guru killer ya, paling jahat lah di sekolah. Jadi didikannya itu sampai ke keluarga kami juga didikannya yang benar-benar keras. Tapi saya bersyukur dengan didikannya yang keras itu, pada waktu dia meninggal, disitulah kita semua tahu didikan orang tua. Dia ngajarin kita keras itu, ke depannya dia pergi, kita tuh udah nggak kaget lagi. Kita jadinya anak yang kuat. Walaupun orang di luar sana lihat kita tuh semangat-semangat, tapi sebenarnya yang tadinya kita lemah, kita diajarkan untuk jadi kuat dengan seketikanya. Itu tentu kita selalu diajarkan oleh orang tua bahwa segala sesuatu kita harus bersandar kepada Tuhan. Kita harus berserah kepada Tuhan, dan apapun yang kita minta sama Tuhan, pasti Tuhan menjawab, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Nah, setelah saya lulus sekolah SMA, saya ditawarkan untuk karena saya lulus SMA itu usia saya 16 tahun, karena masuk sekolah agak cepat. 16 tahun saya udah masuk sekolah, jadi untuk mau kuliah itu nggak mau. Pengennya istilah di kampung tuh pengen main-main dulu. Tapi tetap keinginan untuk melayani Tuhan itu tetap selalu ada. Nggak pernah bilang tidak ada sedetik pun. Jadi semua teman-teman saya mereka kuliah apa, tapi saya nggak mau ambil di dunia itu. Ada satu guru sekolah saya yang menawarkan saya untuk kuliah teologi juga, tapi nggak tahu kenapa biasanya kalau kita orang yang rindu untuk melayani Tuhan, kita ditawarkan untuk yang seperti itu pasti kita menerima ya. Tapi nggak tahu kenapa saya tidak menerima yang ditawarin itu, padahal itu sekolah teologi yang benar-benar saya suka. Saya dalam hati saya pengen melayani Tuhan, tapi saya nggak tertarik di dunia itu gitu. Saya pengen sesuatu yang menantang saya, tapi kedepannya tuh saya mau melayani Tuhan. Itulah pokoknya di otak saya tuh maunya yang seperti itu. Jadi tiba satu waktu di mana Pak Opo yang kalian kenal ya, Pak Opo itu mereka baru pertama kali, mereka baru selesai menikah dan punya anak. Nah, anak mereka itu tidak ada orang yang menjaga karena mereka semua bekerja. Jadi mereka menawarkan, Lina mau nggak gitu kan, main-main ke Jakarta gitu. Oke lah, orang di kampung bilang main-main ke Jakarta atau bekerja di Jakarta, tapi di otak saya tuh bukan main-main, bukan bekerja. Di otak saya tuh ya mungkin karena Pak Opo di kampung itu terkenal dengan orang pintar, jadi otak saya tuh gini, dia orang pintar pasti dia lebih tahu banyak firman Tuhan. Dia orang terkenal orang rohani, pasti dia lebih tahu banyak firman Tuhan. Pasti dia tahu yang segala sesuatu mengenai rohani-rohani. Nah di situ saya terima. Keluarga saya semua mereka nggak setuju karena pada saat pergi itu di bulan Desember, dan semua keluarga saya tuh nggak setuju sampai mereka suruh, kalau kamu sampai pergi kamu nggak usah lagi pulang-pulang. Oke lah, saya terima tantangan itu. Dan kebetulan saya adalah guru sekolah minggu dari SD. Saya sudah belajar untuk menjadi guru sekolah minggu dan saya jadi sutradara. Nah
nanti malam tanggal 24 Desember saya berangkat naik kapal. Saya nggak berani naik yang lain karena sudah ditakut-takuti sama keluarga, pasti kamu di dalam perjalanan kamu diperkosa, kamu dibunuh lagi begitu dalam perjalanan dari Halmahera menuju Jakarta. Tapi semua yang itu saya nggak takut karena saya punya pemikiran asal mau lihat Jakarta, saya juga mau belajar gitu kan. Sampai di perjalanan tanggal 24 dan 25, dari situlah Natal di kampung saya, anak-anak sekolah minggu saya, mereka main drama tanpa sutradaranya yang nonton, ceritanya begitu ya. Nah, pada tanggal 25 Desember itu terkenal dengan tsunami di Aceh ya. Tsunami di Aceh itu saya berada di dalam kapal. Nah, itu yang saya ingat gini. Saya dari kecil saya sudah banyak baca buku yang mengenai visioneri, makanya saya pengen banget dari dulu tuh jadi visioneri. Nah, terus pada tanggal 25 itu tsunami yang paling besar di Aceh ya. Saya tuh nggak tahu kalau itu tsunami. Benar-benar saya nggak tahu. Yang saya tahu itu cuman ombak yang paling besar, air masuk, lampu semuanya mati. Terus kapal sempat berhenti, nggak bisa jalan. Itu saya ada di dalam. Dan pemikiran orang di kampung saya, Selina udah meninggal gitu kan, kapalnya udah tenggelam karena sudah tidak ada komunikasi lagi dengan kapal yang saya naik itu. Nah, dan saya di dalam, orang semua udah nangis-nangis, saya tuh nggak tahu itu benar tsunami atau apa. Yang saya tahu ya, oh iya mereka semua nggak kuat dengan ombak-ombak yang ada. Jadi saya mungkin dikuatkannya yang seperti itu ya. Tiba-tiba sampailah di Jakarta gitu kan. Sampai di Jakarta baru, oke. Ternyata saya masih disayang Tuhan sampai bisa tiba di Jakarta. Jadi saya hanya dapat pesan dari orang kampung, anak-anak main drama semuanya bagus-bagus, mereka semua menjiwai. Ternyata mereka menjiwai itu karena apa? Mereka tahu saya tuh udah meninggal, jadi mereka main dramanya itu semua serius. Itu semuanya sedih-sedih, jadi yang penonton kan mereka semua menjiwai. Padahal ceritanya mereka tahu kalau saya itu sudah tenggelam gitu. Tapi saya kasih kabar kalau saya aman sampai di Jakarta. Nah, pertama kali saya sampai di rumah Pak Okto itu, di lemari Pak Okto itu banyak sekali buku satu set tulisan Pak Suhento Liau. Itu dia tahu itu saya lagi capek-capek tapi saya udah lihat dia itu bukunya bagus-bagus semua gitu kan. Sambil makan tadi saya ambil satu dan Yesus mati bukan di hari Jumat. Saya langsung tutup lagi. Saya kaget-kaget kan. Kok bisa seperti ini tulisan orang ini ya gitu kan. Saya tahu lagi. Yang saya bersyukur saya tinggal di rumah Pak Okto itu. Saya nggak disuruh masak, saya nggak disuruh ngapa-ngapain. Hanya nyuruh jaga anak mereka saja, yang penting anak mereka sehat. Jadi mereka pergi kerja itu dari jam 4 pagi, itu mereka sudah pergi kerja. Pulangnya itu jam 8 malam, berarti saya sama anak mereka yang pertama itu sudah tidur. Jadi selama berhari-hari seperti itu. Kadang saya nggak ketemu sama Pak Okto sama istrinya. Karena rollingnya seperti itu, pekerjaan mereka perginya jam 4 pagi, pulangnya juga jam 8 malam itu saya udah ngantuk. Jadi mereka yang masak cuci malam. Jadi saya dari pagi sampai malam itu tugas saya hanya panasin makanan yang malam mereka udah masak. Nah itu buat saya. Nah itu saya bekerjanya seperti itu. Sampai di satu saat semua buku-buku Pak Suhento saya baca satu persatu. Baca sampai Pak Okto pulang-pulang, kamu ada baca buku nggak? Enggak. Dia beresin lagi buku yang ada, padahal dia tahu saya kembalikannya tuh nggak rapi. Jadi dia tahu saya udah baca satu sampai di malam terakhir hampir buku semuanya saya baca. Itu kayaknya terjadi pergolakan di dalam hati saya ya. Bangun-bangun itu bantal-bantal saya tuh semuanya udah basah, bantal basah, dan itu saya bangun udah nggak tahu kenapa saya jadinya seperti itu. Masa berdoa ya Tuhan, mungkin ini kebenaran firman Tuhan. Jadi mulai dari situ kita diajak sama Pak Okto. Untung Pak Okto tidak memaksakan kita.
buku-buku yang sudah kita baca, kita tanya bisa nggak kita belajar gitu kan. Jadi dia ajak kita untuk bertemu dengan Kak Tumbur. Jadi puji Tuhan, Kak Tumbur itu dengan setianya, dan walaupun hujan deras, dia dari Sunter itu datang untuk mengajar kami di Bekasi yang paling sudut, yang paling pojok di tempat pembuangan sampah. Kami tinggalnya dekat situ ya. Jadi Kak Tumbur itu selalu datang ngajar. Saya sampai bilang, kenapa sih orang ini hujan deras tuh mereka datang mau ngajarin kami. Banyak sih ada teman-teman saya yang lain, kita belajar Alkitab bersama-sama. Tapi sampai sekarang mereka semua pulang kampung dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka kembali lagi untuk mengikuti ajaran yang ada di sana. Nah, tapi puji Tuhan, saya sampai sekarang berkat Pak Oko dan juga berkat Kak Tumbur, mereka yang selalu menguatkan saya sampai dimana satu saat saya selama saya 3 tahun saya tidak ada komunikasi dengan keluarga saya, benar-benar tidak ada komunikasi sedikit pun, sampai satu saat saya dibaptis di sini di Gelia Grafer. Di situ orang kampung saya atau keluarga saya mereka tahu kalau saya dibaptis, berarti saya dibaptis ulang nih, sesat nih Selina nih gitu kan. Jadi mereka berusaha untuk hubungi Pak Otto. Kamu sudah bawa anak kami sampai separah itu ya. Terus coba buka Alkitab kamu. Apakah Alkitab kamu di Jakarta itu beda dengan kita di sini di kampung ya? Saya bilang, nah kita semua punya Alkitab sama. Terus kalau sama kenapa kamu baptis ulang gitu? Terus saya bilang, saya nggak baptis ulang, saya seumur hidup saya baru sekali baptis karena saya tidak punya surat baptis, saya bilang gitu kan. Jadi kalau sekarang saya baptis itu wajar, saya bilang gitu. Tapi intinya mereka tidak menerima saya. Nah sampai satu saat mereka, kalau saya sih bilangnya mereka membohongi saya ya. Mereka telepon dan suruh pulang. Ayo Lina pulang, nanti apa yang kamu mau kuliah apapun bisa gitu. Wah saya semangat dong. Tapi di situ saya udah punya planning untuk masuk GITS di 2007 kalau nggak salah ya. Udah pengen banget masuk GITS. Tapi saya bilang tunggu ya. Saya pulang izin dulu sama keluarga saya karena tapi keluarga saya mereka mau supaya saya kuliah ambil kesehatan atau apa gitu kan. Tapi saya bilang enggak, saya pulang izin dulu gitu. Pasti saya jelasin mereka setuju ya. Jadi saya pulanglah ke kampung. Pas sampai pulang, sampai di sana mereka tidak benar-benar kapan ya saya disuruh untuk pengurusan kuliah gitu kan, semua nggak ada. Justru mereka kumpul keluarga semua kan, kumpul keluarga, terus mereka tanya doktrin saya. Kamu di sana katanya seperti ini. Nah namanya saya baru belajar yang kebenaran di sini belum lama dan habis itu pulang kampung, jadi belum banyak yang saya tahu. Jadi saya hanya minta pertolongan sama Kak Tumbur itu lewat SMS, tolong dong mereka lagi tanya ini karena semua saudara-saudara dari bapak saya semua mereka ngumpul dan mereka tanya sama saya, bingung saya mau jawab apa. Ya, jadi hasil akhirnya mereka tidak setuju dengan doktrin saya. Jadi kalau misalnya kamu mempertahankan yang seperti ini, kamu tuh akan dikucilkan. Kalau misalnya kamu mau bangun gereja di sini, rumah kamu juga akan dibakar sama masyarakat yang ada di sekitar. Jadi kalau misalnya kamu mau mempertahankan, mendingan kamu pergi aja dari kampung ini. Ya udah, terserah kamu. Kalau kamu mau pergi aja. Semuanya kita blok lagi ya, kita blok lagi. Kamu nggak dianggap lagi keluarga gitu kan. Waduh, disitulah saya mulai sedih, saya bilang, aduh, tapi apa yang dikatakan firman Tuhan benar ya, Nabi tidak dihargai di daerahnya sendiri. Ya saya kasih tahu ini mereka tidak menghargai. Ya satu sisi mungkin saya menjelaskannya belum bagus atau gimana, tapi di situ saya lihat mereka benar-benar tidak setuju dengan doktrin kita. Jadi bagian kedua saya diusir lagi sama keluarga. Dan puji Tuhan, pas malam diusirnya itu saya dipanggil sama pokok saya yang di Manado. Benar-benar puji Tuhan tuntun saya benar-benar ya. Karena saya bilang sama keluarga, saya mau balik lagi ke Jakarta, tapi uang saya nggak ada. Gimana mau bisa balik gitu kan? Sedangkan saya udah keras kepala.
Saya balik lagi, saya pertahankan, saya mau belajar di GITS, saya bilang gitu. Ya udah kalau kamu mau pergi pergi aja gitu kan. Dalam hati saya, pergi tapi nggak ada uang gitu kan. Mau pergi tapi nggak ada uang. Eh, Terus terima telepon dari koko saya, udah kamu kesini dong gitu kan, bantu. Oke lah, saya mau mengabdi sama koko saya dulu, saya bilang gitu. Saya mau dapat uang dari saya sendiri, tidak ada hasil dari orang lain ya. Jadi saya pergi tinggal sama koko saya ya. Tuhan mereka itu orang baik juga. Jadi saya bantu-bantu sama koko saya itu selama 3 tahun. Itu 3 tahun tuh demi untuk kumpulkan uang untuk pergi ke Jakarta. Kumpulkan uang untuk pergi ke Jakarta. Sebenarnya langsung minta uang itu dapat, cuma kan kita nggak enak kan, kita nggak enak untuk minta uang langsung gitu. Jadi saya mau mengabdi dulu selama 3 tahun sebelum itu. Tapi itu dalam hati saya aja ya, saya nggak pernah kasih tahu sama cici saya, sama koko saya. Sampai di hari hanya saya langsung minta izin, bisa nggak saya pergi. Di situ saya dimarahin, katanya kamu hidup enak di sini, apa kamu mau pergi? Apakah kamu mau cari susah di luar gitu kan? Tapi saya tetap ingat bahwa motivasi saya dari dulu itu saya mau melayani Tuhan. Saya pengen kayak orang-orang yang saya baca-baca jadi misioneri yang dikirim-kirim ke daerah-daerah terpencil gitu kan. Terus tiba saatnya saya diizinkan. Nah, diizinkan itu saya dikasih uang sangat banyak ya sama koko saya. Karena mereka pergi ke luar negeri, uangnya itu dititip sama supir. Ya, supir kasih uang ini uangnya. Terus saya bilang mau kembaliin, gak enak nanti si koko saya bilang gitu. Kalau kamu kembalikan uang yang ada itu kasih sama supir saja. Enggak jadi saya kembalikan. Tapi ini banyak sekali, pegang pun kayaknya saya nggak mampu, saya bilang gitu. Ini gak enak banget. Kalau kamu kembalikan, kasih saja uang itu sama supirnya. Aduh, nggak jadi kalau gitu. Saya ambil saja kalau gitu, ya udah saya ambil. Tapi uang itu saya nggak pakai ya, saya serahkan ke mama saya semua. Nah, pada saat saya masuk di GITS gitu kan, saya tuh pengennya tuh keluarga saya tuh tahu saya tuh senang-senang. Oh ini nih anak yang teman-teman saya sih bilang saya tuh anak durhaka. Ini anak durhaka, saya nggak mau mereka udah siap saya anak durhaka, tapi saya selalu tunjukin kesusahan saya kan. Saya udah tinggal di Manado enak-enak, tapi tiba-tiba saya lagi memilih hidup susah lagi, kata mereka sih gitu, memilih hidup susah. Terus pada saat saya masuk di GITS, tidak lama kemudian dikirim ke Kalimantan. Nah, saya ingat orang rumah saya tuh usir saya tuh begini. Kalau kamu seperti ini, pergi sana di Kalimantan gitu ya. Yang maksudnya di Kalimantan itu banyak sekali orang bangun gereja ya. Bangun gereja dari berbagai ajaran itu banyak di sana. Di kampung saya terkenal gereja besar lah, apalah itu terkenal. Jadi kalau misalnya kamu mau seperti ini, pergi tinggal di Kalimantan, tinggal di hutan-hutan sana. Mereka bilang gitu kan. Terus tiba saatnya saya dikirim ke Kalimantan. Terus saya langsung tulis, kayaknya saya kasih tahu gini, kali pokoknya saya ada tulis status mengenai Kalimantan gitu kan. Terus orang rumah saya yang bilang, kenapa ini dia udah susah di sana nih. Terus malam-malam saya tulis lagi kan, di sini nggak ada lampu. Emang benar nggak ada lampu ya waktu saya sama Risma itu. Benar-benar di Kalimantan itu tidak ada lampu, itu hanya bantuan malam hari kalau ada bulan. Kalau ada bulan, nah itu lampunya. Jadi tulis tidak ada lampu. Terus keluarga saya yang di Manado, aduh kenapa kamu susah-susah di sana? Cepat pulang, cepat pulang. Terus saya nggak mau juga. Saya mungkin bodoh banget, kenapa saya tulis di status kan? Tapi di sini kan saya belum mengerti ya. Saya tulis di status lagi. Terus habis itu kalau nggak salah mereka di Kalimantan, sayur-sayur semuanya makan apa aja. Terus saya bingung kenapa ini makanan sapi dikasih ke saya gitu kan. Wah, orang rumah saya yang di Manado sih mereka makin saya kasih tahu mereka makin sedih. Tapi kalau yang di keluarga saya itu udah dibilang apa? Jangan masuk di situ. Tapi saya coba untuk kasih tahu mereka bahwa
namanya kita mau melayani Tuhan, saya tidak melihat makanannya itu. Awal-awal sih memang saya lihat ya, tapi lama-kelamaan makin mengerti. Yang begitu-begitu tuh membentuk karakter kita lebih bagus lagi, terus membuat kita semakin hari kita semakin dikuatkan. Apalagi kita yang semua yang pernah dikirim ke Kalimantan pasti semua merasakan ya, karakter kita, mental kita itu semuanya diuji di sana ya. Dan di situ semua saya puji Tuhan, dan puji Tuhan juga saya bertemu dengan orang-orang yang selalu di sini. Mungkin tidak semua orang tahu kesedihan saya kayak gimana. Pasti semua di depan teman-teman selalu saya tunjukin yang bagus-bagus, yang kuat-kuat semua. Nah, ada beberapa orang yang di belakang saya yang selalu menguatkan saya, terus buat Ibu Nana yang selalu menguatkan saya. Ada juga Pak Andrew yang terkadang gimana ya, pokoknya kalau mau memberi mau curhat kan saya nggak bisa curhat ke yang lain-lain ya, jalan satu-satunya curhat. Kadang saya suka curhatnya dulu kalau pertama kali datang sama Pak Andrew. Jadi apapun itu kita mengeluarkan semua kesedihan kita, itu kita selalu dikuatkan. Nah, saya bersyukur yang seperti itu ya, selalu dikuatkan sama orang-orang yang ada sekarang. Nah, itu lagi dia kembali ke awal, kita harus selalu mengandalkan Tuhan, dan kita harus tahu bahwa apapun yang kita minta, Tuhan itu pasti menjawab. Tuhan tidak pernah menjawab. Dari yang waktu kita kecil kita punya keinginan untuk melayani Tuhan, tentu Tuhan bahwa sampai di mana ujung-ujungnya itu yang menjadi keinginan kita itu pasti tercapai. Buktinya apa? Di kampus saya yang menawarkan untuk kuliah di tempat yang bagus, tidak perlu bayar lagi, tapi saya nggak pernah mau. Saya bersyukur, nggak tahu kenapa keinginan saya yang begitu kuat mau melayani Tuhan dengan keras kepala, tapi saya bisa Tuhan tuntun untuk sampai masuk di tempat ini.